Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini ayah akan akan bercerita bercerita tentang tentang malaikat. Nah, teman-teman tahu jumlah malaikat ada berapa? Jadi malaikat itu banyak ya teman-teman. Tetapi yang wajib kita imani itu ada 10 ya teman-teman. Apa saja? Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atib. Terus Malik dan Ridwan teman-teman. Teman-teman ya. Tadi kan Pak Syarif sudah mengatakan bahwa malaikat itu hanya beribadah, hanya taat kepada Allah SWT. Tetapi ada juga teman-teman, ada malaikat yang merasa iri atas penciptaan manusia ya. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah SWT sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi. Nah, karena manusia itu ya diberikan pengetahuan yang lebih daripada malaikat. Pas menciptakan manusia yaitu Nabi Adam, malaikat bertanya kepada Allah SWT, "Ya Allah, mengapa engkau menciptakan manusia padahal manusia itu akan merusak?" Nah, terus Allah menjawab, "Hanya aku yang maha mengetahui." Akhirnya pas Nabi Adam diciptakan dari tanah, terus Allah menyuruh Nabi Adam menyebutkan satu persatu yang ada di bumi ini, seperti gunung, laut, nama ikan, ya, terus nama burung dan sebagainya. Nah, tapi para malaikat itu tidak tahu apapun yang nama-nama yang ada di bumi ini. Dari gunung itu malaikat ya tidak tahu, terus ikan-ikan juga tidak tahu, dan yang lainnya juga tidak tahu. Makanya ketika Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama itu, maka Allah memerintahkan malaikat, setan dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, dari sini selain iblis laknatullah yang membenci Nabi Adam, ternyata ada beberapa malaikat yang iri kepada manusia. Nah, di sini Pak Syarif akan menceritakan tentang malaikat yang iri tadi ya. Malaikat siapa teman-teman? Malaikat Harut dan Marut ternyata teman-teman ya. Nah, jadi malaikat Harut dan Marut itu iri ya pada Nabi Adam. Irinya gimana? Manusia itu ya sudah diberi akal tetapi masih merusak di muka bumi. Masih ada nafsu. Coba kalau kita para malaikat yang diberi nafsu oleh Allah, maka kita akan tetap beribadah dan taat kepada Allah. Terus Allah mendengar cerita Harut dan Marut tadi. Akhirnya Harut dan Marut diberi hawa nafsu oleh Allah SWT. Akhirnya Harut dan Marut dikirim ke bumi. Nah, awal tujuan pertamanya teman-teman, diturunkannya malaikat Harut dan Marut itu untuk mengajarkan makna sihir kepada masyarakat yang di zaman Nabi Sulaiman. Terus akhirnya setelah tugas itu selesai, Harut dan Marut itu diberi cobaan oleh Allah SWT. Didatangkanlah wanita yang sangat cantik, ya, sangat cantik, sehingga Harut dan Marut itu malaikatnya itu tergoda. Tapi Harut Marut masih ingat akan perintah Allah SWT, yaitu taat dan hanya beribadah ya tadi ya. Nah, akhirnya malaikat menolak. Terus ditawarkanlah oleh wanita tadi minum minuman beralkohol atau membunuh anak gitu kan. Nah, akhirnya daripada berzina dengan wanita yang cantik tadi, minum minuman beralkohol dan membunuh. Nah, maka malaikat Harut dan Marut itu memilih meminum minuman beralkohol. Nah, dari sini ternyata teman-teman tiga-tiganya tadi akan terlaksanakan semua, akan dikerjakan oleh malaikat semua ya.
ya minum minuman beralkohol. Karena minuman beralkohol itu akhirnya pikiran malaikat Harut dan Marut tadi yang sudah diberi nafsu oleh Allah tadi akhirnya membunuh dan berzina. Nah, akhirnya sampai sekarang katanya malaikat Harut dan Marut itu digantung ya, maksudnya digantung itu ditaruh di tengah-tengah antara langit dan bumi. Jadi malaikatnya di sini, yaitu ada di tengah-tengah laut teman-teman. Nah itu ya, nah itu cerita tentang malaikat Harut dan Marut yang diberikan oleh Allah berupa nafsu. Jadi sebenarnya nafsu itu baik teman-teman jika nafsunya kita pakai dalam untuk kebaikan. Nah, jadi manusia itu ya, jika hawa nafsunya bisa dikendalikan, maka akan bisa melebihi malaikat. Tetapi jika hawa nafsunya yang mengendalikan diri kita, maka manusia itu lebih hina daripada binatang. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita tentang malaikat Harut dan Marut yang diberikan oleh Allah nafsu, sekarang kita akan menyebutkan tugas-tugas para malaikat. Nah, ada 10 ya teman-teman malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu diberikan tugas apa? Menyampaikan wahyu. Tetapi karena Nabi dan Rasul sudah tidak ada, maka tugas Jibril itu sekarang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Terus habis Jibril apalagi? Jibril, Mikail. Mikail itu tugasnya apa teman-teman? Memberikan rahmat, memberikan hujan, memberikan rahmat yang lain selain hujan dan sebagainya. Jibril, Mikail. Israfil. Nah Israfil ini tugasnya adalah meniup sangsakala. Jika sudah waktunya sudah dekat dengan kiamat, maka Israfil, malaikat Israfil itu udah bersiap-siap meniupkan sangsakala. Dot, itu tandanya kiamat akan terjadi. Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil. Nah, Ijroil ini tugasnya adalah mencabut nyawa. Nah, mencabut nyawa teman-teman. Ada yang dicabut nyawanya sakit, ada yang tidak. Kalau yang dicabut nyawanya sakit itu berarti orang itu apa teman-teman? Banyak dosanya ya. Nah, ada juga yang dicabut nyawanya tidak sakit. Ya, itu berarti orangnya apa teman-teman? Banyak amalnya. Yo, baru 4 ya. Apa saja tadi? Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil. Mungkar Nakir. Mungkar Nakir itu tugasnya menanyakan di alam kubur teman-teman ya, menanyakan di alam kubur. Nah, kalau teman-teman bisa menjawab, maka teman-teman akan kuburannya akan lapang. Tetapi kalau tidak bisa menjawab, maka teman-teman akan dipukul oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur tadi. Man robuka? Apa agamamu? Siapa rasulmu? Apa kitabmu? Kalau teman-teman bisa menjawab, berarti nanti kuburannya akan lapang. Tapi kalau tidak bisa menjawab, akan dipukuli sampai hari kiamat tadi. Nah, terus ada malaikat Raqib dan Atid. Nah, ini Raqib dan Atid itu adalah malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk yang ada senantiasa ada di sepanjang waktu kita ya. Lagi Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Mungkar, Nakir, Raqib dan Atid ya. Terus yang terakhir apa teman-teman? Malaikat Ridwan dan apa teman-teman? Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan ya teman-teman. Ada malaikat Malik dan Ridwan itu. Kalau Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka, dan Malik Ridwan itu adalah tugasnya menjaga pintu-pintu surga. Jadi kalau teman-teman ingin masuk surga, nanti akan bertemu dengan malaikat Ridwan ya. Dan semoga kita semua yang beragama Islam khususnya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu ya teman-teman cerita dari Mas Arif. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.